pertama kali ya, atau tahun 86-an lah. Tahu nggak di mana pertama kali ditemukan HIV di Indonesia? Yuk, siapa yang tahu? Depok. Bukan ngomong. Ada yang tahu nggak? Coba, daerah yang paling banyak dikunjungin sama turis. Bali. Ya, itu bisa. Siapa yang jawab? Bali cuy. Bali. Itu pertama kali HIV ditemuin di Indonesia, di Bali. Tapi ya, itu bukan orang Indonesia yang terkena, tapi dia orang luar yang sakit di Indonesia. Habis dari situ 2 tahun kemudian di screening lah nih semua nih Indonesia, ternyata udah banyak. Jadi pertama kali ditemukan di Indonesia itu pun bukan orang Indonesia. Akhirnya sampai sekarang lah tersebar udah kemana-mana. Gitu ya. Men by sex, ya ini pertama ya. Cowok membeli seks atau female sex worker, perempuan bekerja sebagai pekerja seks komersial. Atau woman who marry man infected with AIDS, ya, perempuan yang udah terkena infeksi HIV/AIDS, ya, nyusuin infant and children, jadi punya bayi ini, jadi dia udah terlanjur bucin, udah terlanjur nikah, dan dia harus menyusui bayinya, anaknya kena juga HIV. Gimana kalau udah kena gitu? Adalah itu panjang, ya, ada lagi, dia harus minum obat, ya, seperti itu ya. Nah ini HIV transmission atau penularan HIV itu dari mana? Praktek seksual yang tidak aman, berbagi jarum suntik, penularan dari ibu ke anak, dan transfusi darah atau transplantasi organ. Terus kalau praktek seksual yang aman gimana bang? Iya, nikah lah bener. Atau ya pakai pengaman. Ya. Saya juga nggak bisa ngelarang-larang. Orang tua mungkin ya saya sebagai tenaga medis di sini, sebagai orang medis, orang kesehatan, saya nggak bicara soal haram ya haram tetap. Ya, jangan mendekati zina kan, ada kan ayatnya ya. Nggak boleh. Tapi misalnya udah kebelet gitu, tetap pengen jajan gitu, pengen nyobain, penasaran nih sama cowok lu atau sama cewek atau pengen jajan. Kan ada juga yang cowok nggak punya, yang Jonas gitu. Tahu Jonas, jomblo ngenes sampai umur 20-30 nggak punya cewek, jadi nggak bisa tuh ngerasain begitu mungkin ya, atau nggak nikah terpaksa dia harus jajan. Praktek seksual yang aman, pakai kondom, jangan sampai nanti nyusahin pemerintah, nyusahin rumah sakit, nyusahin juga tenaga kesehatan, nyusahin diri sendiri sih terutama sih, karena nanti begitu udah kena HIV nih harus minum seumur hidup, nggak bisa nggak minum, seumur hidup harus minum, ya. Nah ini efektivitas penularan, ya, hubungan seksual tak aman itu sebenarnya angka kejadiannya kecil ya, 0,1 sampai 1%. Tusukan jarum suntik ini justru lebih gede karena langsung, ya, darah antar darah atau percikan tubuh, ya. Yang paling gede itu justru sebenarnya dari ibu ke bayi, ya, ibu yang udah kena HIV, ya. Misalnya suaminya doyan jajan, di rumah main lagi sama istrinya terkena, anak dia harus nyusuin anaknya, ini justru lebih parah. Nah ini perjalanan penyakitnya nih, bang, temen gua lo demen jajan, sehat-sehat aja tuh, dari SD demen jajan, temen gua dari SMP suka jajan, sehat-sehat aja. Bos, nih gua tunjukin datanya. Jadi orang terkena HIV itu nggak langsung, ada namanya masa inkubasi atau masa masuk, ya. Masa masuknya berapa lama? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oh ada tuh. Nih, 9 tahun. You main sekarang, tahun depan dicek pun masih negatif. Dedek main sekarang, abang main sekarang bang, abang nanti pas lulus SMA dicek pun belum tentu positif bang. Tapi nanti begitu 9 tahun lagi, ya, baru mulai nih, ya, aku badan gak enak mulu, gampang sakit, ya, itu masanya adalah 9 tahun, ya. Enak yang cuma sebentar, sebulan 2 bulan jajan, ya kan, terus nggak aman, nggak pakai kondom, ya, terus juga jorok, ya, sana sini, nanti pas 9 tahun kemudian baru ketahuan.
udah hancur tuh daya tahan tubuhnya, ya. Ya. Nah, ini ya, dia ada stadium-stadiumnya, ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, untuk stadium 1 atau tahap pertama dia biasanya gejalanya nggak begitu terasa atau ya ringan-ringan aja lah. Terus yang kedua biasanya nih udah mulai ada benjol-benjol, jerawat-jerawat, bisul-bisul banyak ya. Terus batuk nggak sembuh-sembuh, itu sebenarnya penurunan daya tahan tubuh. Ya. Terus, ini kayak begini nih ya, ada jamur-jamur gitu. Coba kalau ada teman yang suka sariawan nggak sembuh-sembuh, itu sebenarnya tanda ada jamur di lidah nggak sembuh-sembuh. Ya. Coba cek. Ya. Nah kalau udah, ini kalau udah sampai tahap 3, ini stadium 3 nih udah mulai tahun ke-5, 6, ini udah mulai parah. Biasanya badannya kurus, ya malnutrisi berat. Mencret nggak berhenti udah diminumin diare berkali-kali pun nggak berhenti. Iya, ya pernah nemu nggak? Ya, mencret nggak berhenti. Kayak begini, ya. Terus demam terus, ya. Nah, ini kalau udah stadium 4, ini udah parah. Udah susah disembuhinnya. Terus pertanyaannya, Bang, bisa sembuh nggak orang kena HIV? Sembuh sih mungkin nggak bisa, tapi kita kontrol, ya. Kita kontrol. Dan obatnya pun sebenarnya sampai sekarang belum ada, hanya ada pengontrol untuk apa namanya, supaya replika virusnya itu nggak makin banyak gitu. Jadi untuk mengangkat, misalnya dia harus udah kena HIV, harusnya dia meninggal misalnya 10 tahun lagi. Mungkin dengan minum obat rutin dia mungkin bisa bertahan sampai 20 tahun atau sampai 15 tahun kemudian. Tapi tetap nggak bisa diobati, ya. Nah, you can safely share. Nah, maksudnya apa? Abang-abang, kakak-kakak tetap aman kok. Kalau misalnya tempat ini, ya, bekas orang HIV, ya. Abang pelukan sama kakak pelukan sama orang yang HIV. Oh, gue tadi pelukan sama temen gue, ternyata di HIV, aman kok. Kalau cuma sekedar pelukan atau bekas makan, cuci piring yang bekas, dia masih aman kok. Asal bersih ya. Atau toilet di mall-mall bekas orang HIV, maka dilap dulu ya. Aman kok. Atau sekedar salaman, aman kok. Yang nggak aman tadi apa? Hubungan seksual, ya. Tadi ya. Deh. Ada pertanyaan nggak? Nah, tapi kalau misalkan ciuman gitu sama orang yang Apa? Tadi nih. Bisa itu terkena, tapi tapi yang paling besar tadi apa? Hubungan seksual dan darah. Tetap beresiko untuk bleeding, ya. Ciuman, tapi kalau cuma misalnya pelukan, ya enggak. Tapi kalau pelukannya, ya kan Di CCTV, ayo lo mau bertanya Ya. kasihan Apa? banget. Coli itu sebenarnya bisa dibilang gangguan ya, karena sebenarnya laki-laki itu memang kalaupun nggak coli nanti dia biasanya keluar lewat mimpi, bisa keluar lewat mimpi. Tapi kalau dia jadi kebiasaan, misalnya jadi setiap hari atau 3 hari sekali, 2 hari sekali, itu jadi gangguan. Gangguannya apa tuh, Pak? Gangguannya apa? Biasanya susah konsentrasi, malesan, mageran, ngantukan, ya. Terus bahayanya apa? Nanti kalau ngeliat cewek dikit dia otaknya mesum. Biasanya otaknya mesum, ya. Ya gimana mencegahnya? Ya harus punya kesibukan. Ya salah satunya ya seperti ini nih. Ya, ada Karang Taruna, walaupun baru dibentuk, mudah-mudahan bisa berjalan. Pasti ya. Ya kan, ada yang kegiatan-kegiatan supaya yang bisa membangkitkan semangat atau kemajuan lah. Tapi kalau misalkan coli terus, bakal ngurangin kualitas spermanya dia nggak? Sebenarnya kalau kualitas sperma, kalau coli terus, kan kalau itu sebenarnya sih bakal beregenerasi atau bereproduksi lagi. Berarti nggak boleh.
Ya mungkin nanti semprotannya kurang itu kali ya. Cuma nanti cuma tahan lama doang. Dulu coli juga. Tapi apalagi ada lagi? Kayak sepandel lagi terus. Apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lagi? Terkait tanya aja. Tadi kalau buat yang perempuan itu colinya perempuan gimana sih gitu? Astagfirullahaladzim. Tapi emang ada emang. Kalau memang mau itu diobrolin aja. Oh, ada gimana nih caranya? Coba ya nanti jawab jangan saya. Jangan saya. Bukan dulu. Kalau lu aja. Makanya kalau seandainya perempuan itu nanti efeknya kayak gimana atau gimana itu kan maksudnya itu kalau seandainya perempuan Bukan caranya gitu. caranya Coba yang mungkin yang perempuan teman-teman saya, karena saya kan sebagai laki-laki tadi saya udah menjaga sebagai laki-laki. Mungkin kalau yang perempuan, ayo, masturbasi namanya. masturbasi ya. Ada? Ya, kan tadi nanya gimana caranya atau apa sih? Kalau masturbasi buat perempuan tuh efeknya nanti seperti apa? Kurang lebih sih sama kayak laki-laki ya, kalau misalnya terlalu sering dilakukan, terlalu banyak dilakukan masturbasi itu kan emang gak baik. Efek sampingnya dari masturbasi keseringan itu laki-laki dan perempuan itu sama, jadinya males, dia jadi males untuk kerja, terus pemikirannya dia jadi lambat, penuh pelupa jadinya ya. Kalau jarang-jarang Kak, wah. Minum kali ya. Tahu dulu banyak kali. Jadi ya apa namanya, poinnya sih sebenarnya tetap main aman, jadi misalnya harus tetap di belakang kita atau di belakang orang tua. Saya bukan yang ngajarin ini mah, andai kata ya kan, nggak kuat iman, nggak kuat godaan, tetap saran saya main aman. Ibaratnya kita mau berenang atau mau nyelam, ini kita kan harus pakai perangkat yang safety supaya kita nggak mati. Karena kita mau snorkeling, kita bawa pelampung, bawa ini segala macam supaya aman, supaya kita nggak mati. Kita terpaksa goda sama pacar kita, ada ya sekali-sekali atau nggak sama-sama pengen lah, paling kode-kodeannya aku udah voucher misalnya, ya misalnya gitu kan. Ya gitu aja lah. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Tanya tadi. Apa? Jadi saya wakilin aja ya Kak ya. Iya. Nggak apa-apa, jangan. Studi malu coba. Tapi kalau misalnya seks sama orang yang HIV tapi kita pakai kondom gimana Kak? Kalau seks sama HIV kita pakai kondom, angka ininya tetap ada, tapi kecil. Tapi masa iya sih kakak melakukan hubungan seksual, mbak misalnya pakai kondom, misalnya ya sama contohnya misalnya sama om atau sama siapa, emang gak ciuman? Kak, tapi kalau ngenalin orang itu HIV atau enggak masa tanya gitu. Ya susah, ya itu dia. Makanya saya bilang kita harus safety. Harus safety. Aduh, mending nggak usah. Iya, Kalau mendingan kita dong. kan dapat suami yang HIV tiba-tiba. Nah, ini abang ini udah nikah bang. Oh, kalau seandainya kayak gitu bisa dijawab ya. Udah nikah nih. Jadi itu sebelum menikah Nah. itu kan kita perlu yang namanya menanyakan kepada calon, baik laki-laki sama perempuan, sebelum menikah itu tuh boleh nggak periksa lu punya HIV atau kagak sih? Terus kalau misalnya nih, kalau misalnya perempuan, gua nggak mau jadi poligami, itu ada yang namanya perjanjian sebelum pernikahan. Kayak gitu. Mau tambahin juga, kan di puskesmas sudah ada tuh program buat chatting ya. Oh iya, chatting. Iya, chatting. Jadi Biasanya harus di screening dulu. laki dan perempuannya Ya, wajib. menikah wajib screening. Semua dua-duanya. Jadi kalau nanti di screening ternyata salah satu misalnya ada yang positif misalnya, terserah mau dilanjutkan apa enggak. Nanti kan udah tahu nih sebelum akhirnya terjadi hubungan, ya kan? Karena kan nanti kan mau dibilang ke seriusnya atau kesahnya. Seperti itu nanti program di puskesmas, semua puskesmas di Jakarta
sudah ada chatting itu. Jadi wajib Wajib itu, karena salah satu untuk mau pasangan yang satu akan nikah nih. mau nikah. Sertifikat nikah itu ada Iya, benar. ada Iya. sertifikat itu ada. Iya. Itu sungguh itu nih. Ada ya. Ya salah satu mau nikah tahun depan ya harus screening dulu. Ini paling ini antara ini yang Tapi ya mungkin ya Sal, mungkin Apa? mungkin hasilnya akan negatif. Mungkin hasilnya akan negatif karena nih, yang tadi saya bilang berapa lama dia masa itu. Kok tiba-tiba udah nikah lama baru dia HIV dong? Iya makanya kita harus lebih detail lagi. Berarti kalau dites negatif gitu kak, walaupun dia 9 tahun lagi Ya nanti. kalau dia jajannya baru ya mungkin masih negatif. Negatif. Karena nggak Negatif langsung. ya. Kalau jadi ahli jajan. Mana tadi nih dia nih ya. Tapi nggak harus 9 tahun kak. Apa? Nggak harus 9 tahun tapi kita ya.